حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليلتمسه كله. معاشر المسلمين حفظكم الله. Hadis rawahul Imam Al-Bukhari. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tanda kutip ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagian dari sebuah kewajaran. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan tentang bagaimana perbincangan dan obrolan antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sebagaimana salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Bapak Ibu, ayat ini jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, langsung berbicara di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tanda kutip merupakan bagian dari sesuatu yang wajar ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah, karena menyaksikan betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah-perintah itu di hadapan mereka. Bapak Ibu,
Yang istimewa adalah ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita ma'asyiral muslimin hafizakumullah belum pernah melihat Allah. Bahkan memang kita tidak diizinkan untuk melihat Allah. Kita belum pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana zatullah. Tapi yang menjadi bagian dari keistimewaan kita adalah ketika kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita tidak diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, terasa betul bahwa Allah hadir. Allah ada. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika kita memiliki harapan-harapan, ketika kita memiliki permohonan-permohonan, karena jiwa dan diri ini yakin bahwa Allah itu ada dengan segala kebesarannya, dengan segala kehendaknya, untuk selalu mengabulkan apapun yang diminta oleh hambanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita panjatkan permohonan kita. Kita seru Allah dengan Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbi ya Allah Tuhanku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Padahal kita belum pernah melihat Allah, tapi hati dan jiwa ini yakin dengan adanya Allah, dengan kebesaran Allah. Kita panjatkan harapan-harapan kita kepada Allah. Saat kita takut ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika kekhawatiran ini muncul dari hati ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita juga mohonkan perlindungan itu kepada Allah. Bapak Ibu, di saat kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin dengan keberadaan Allah, kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, disitulah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk pada ayat yang ke-12 menegaskan bahwa innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Tuhannya dalam keghaiban. Artinya meskipun dia tidak melihat Allah, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena keyakinannya bahwa Allah ada, Allah melihat dia. Apa jaminan kemuliaannya ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Maka bagi hamba tersebut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang besar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan iman yang Allah siapkan. Ada fadilah keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba di saat dia mampu untuk menanamnya di dalam jiwa dan dirinya. Meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, disitulah keimanan yang berbuah manis. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian dalam tanda kutip, dalam tanda petik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya dalam tanda kutip, meskipun memang banyak yang memilih untuk tetap kafir Bapak Ibu, tapi di saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga bagian dari sebuah kewajaran. Mengapa?
Karena beliau diizinkan oleh Allah langsung berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung nampak di hadapan mata beliau radhiyallahu anhu luhurnya sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bagaimana kesemangatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bagaimana tutur kata beliau yang sangat santun. Bagaimana indahnya senyuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kekuatan tabah, sabar dan tawakal beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu nampak jelas di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang membuat beliau kemudian terkesima dengan itu dan mengatakan, aku beriman. Seperti itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Seperti itu pula Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Abu Ubaidah radhiyallahu an, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beriman ada kesempatan saat itu langsung berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasakan betul keindahan akhlak mulia beliau. Mendengarkan langsung tutur kata beliau. Menyimak langsung nasihat-nasihat mulia beliau. Seruan-seruan indah untuk mentauhidkan Allah langsung terdengar dari lisan beliau yang mulia. Bapak Ibu, yang istimewa adalah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita yang belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hanya mendengar kisah tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sejarah hidup mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah terlihat jelas bagaimana senyum indah beliau, tampannya beliau sallallahu alaihi wasallam, indahnya kata-kata dan alunan ungkapan nasihat yang beliau sampaikan. Kita belum pernah menyaksikan itu langsung dengan mata kepala kita dan merasakannya, mendengarkannya dengan telinga kita. Tapi yang menjadi sebuah keindahan adalah ketika kita belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terasa betul Bapak Ibu, kita cinta beliau. Loh, kok bisa? Belum pernah berjumpa, tapi yakin betul dengan kebenaran yang beliau sampaikan. Kita belum pernah diberikan kesempatan untuk hidup satu zaman, duduk dalam satu majelis bersama beliau. Kita belum pernah melihat bagaimana beliau sholat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi ada cinta dalam diri. Ada iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini adalah anugerah besar ketika kita belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada apa yang beliau bawa. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada dua hadis yang menggambarkan bagaimana jaminan kemuliaan untuk orang-orang yang tetap teguh dalam keimanannya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meyakini kebenaran yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan bahwa Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal
Ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia katakan untuk Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuba liman ra'ak wa amana bik." Sungguh beruntung wahai Nabi, orang-orang yang berjumpa denganmu dan beriman kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Sungguh beruntung orang-orang yang menjumpaiku dan beriman kepadaku. Tapi setelah itu Bapak Ibu, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi katakan, "Summa tuba." Tapi ada yang lebih beruntung. Summa tuba. Dan sungguh dia jauh lebih beruntung dan berbahagia. Summa tuba. Diulang penegasannya sampai 3 kali Bapak Ibu. Dan benar-benar dia beruntung. Siapa ma'asyiral muslimin hafizakumullah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beruntung, dia benar-benar lebih beruntung. Benar-benar dia mendapatkan anugerah tuba sampai diucapkan, ditegaskan 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini adalah liman amana bi walam yaroni. Dia adalah orang yang beriman kepadaku, padahal dia tidak pernah berjumpa denganku. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itu kita ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Berbahagia betul para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercengkrama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaji bareng langsung diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang betul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahagia beliau. Tapi ternyata kita jauh lebih beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yang meskipun tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita memilih untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bertanya, "Wa matuba ya Rasulullah?" Keberuntungan apa yang didapatkan oleh orang yang tidak pernah berjumpa denganmu tapi dia beriman kepadamu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syajaratun fil jannah." Untuk hamba itu Allah jaminkan 1 pohon di surga. Masiratu mi'ati am. Wathiyabu ahlil jannah takhruju min akmamiha. Atau kama qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan bahwa untuk hamba ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 pohon besar di surga. Yang kalau ditelusuri pohon ini, dijelajahi, ditapaki setiap bagiannya, maka butuh perjalanan 100 tahun. Bapak Ibu, begitu besarnya anugerah Allah, disiapkan 1 pohon yang ketika kita menelusurinya, selesai kita menelusuri bagian-bagian dari pohon itu selama 100 tahun perjalanan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada 1 hadis yang lain ma'asyiral muslimin hafizakumullah yang harus membuat kita bersyukur Bapak Ibu. Meskipun mungkin kadang kita berpikir, ya Allah, indah kalau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terasa sangat beruntung ketika bisa berjumpa dengan beliau di masa yang sama, di waktu yang sama, hidup berjuang bersama beliau. Tapi kita lihat, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keberuntungan yang jauh lebih besar yang Nabi jaminkan untuk kita.
Satu hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat dengan tegas lembut beliau katakan bahwa wadittu anni laqitu ikhwani. Aku sungguh ingin betul berjumpa dengan saudara-saudaraku. Ikhwan itu kan diartikan saudara-saudaraku. Bahkan bisa pula diartikan saudara kandung. Jadi dianggap sebagai saudara kandung. Nabi katakan, wadittu anni laqitu ikhwani. Aku sungguh ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat saat itu berkata, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanak. Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Kata beliau, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, akan tetapi yang aku sebut sebagai saudara-saudaraku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka adalah yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini kabar yang sangat membahagiakan untuk kita, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena posisi kita disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan. Kita disebutkan kita adalah saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu disampaikan di hadapan para sahabat dengan mengatakan, antum ashabi, kalian sahabatku. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku meskipun belum pernah melihatku, belum pernah berjumpa denganku. Bapak Ibu, ketika banyak orang yang ngaku menjadi zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya meskipun memang ada yang asli zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi menjadi rahasia umum ketika banyak juga yang ngaku-ngaku. Ketika di satu sisi ada juga yang mengaku menjadi sebagai keturunan Wali Songo. Entah keturunan Sunan Fulan. Atau ada juga yang mengaku menjadi keturunan Prabu Siliwangi. Hanya untuk mendapatkan pengikut. Agar pamor hidupnya muncul. Agar banyak yang suka dengan dia. Dan ya ngapunten, kadang-kadang juga untuk ngalap berkah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, ketika ada orang sibuk untuk ngaku menjadi zuriyah Nabi, ngaku menjadi keturunan Wali Songo, ngaku menjadi fulan keturunan ini dan itu, kita ma'asyiral muslimin hafizakumullah sebenarnya tidak perlu ngaku-ngaku seperti itu. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa ketika seseorang memilih untuk beriman kepadaku, meskipun dia tidak pernah melihatku dan tidak pernah berjumpa denganku, maka dia adalah saudara-saudaraku. Kita ma'asyiral muslimin hafizakumullah yang hadir dalam majlis ini, atau siapapun yang memilih untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berjumpa tapi cinta betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berjumpa tapi rindu betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berjumpa tapi di setiap kali nama beliau disebutkan kita langsung bersalawat. Tidak pernah berjumpa tapi apapun yang kita lakukan kita miripkan betul dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ikhwan
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tentu ada konsekuensinya. Karena kita juga tidak serta-merta kemudian mengaku, oh alhamdulillah saya disebut sebagai ikhwanun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena pasti ada konsekuensi. Karena ketika kita mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada jalan hidup yang harus selalu kita titi. Apa salah satunya ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Ketika kita sudah dianggap sebagai saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disebut sebagai saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu pilihan jalan yang harus kita titi adalah jangan sampai meragukan sekecil apapun ajaran yang beliau sampaikan. Meskipun kadang-kadang Bapak Ibu, mungkin bagi kita sebagian tidak masuk akal. Apalagi ketika disampaikan di 1400 sekian tahun yang lalu. Saat belum ada teknologi canggih yang bisa membuktikan kebenarannya. Tapi seseorang yang mengakui cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dan dianggap sebagai ikhwanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya adalah sami'na wa ata'na. Contoh Bapak Ibu, contoh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaltamishu kullah. Jikalau ada lalat itu masuk di tempat minum salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencelupkan lalat itu semua bagiannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika belum ditemukan penelitian ilmiah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bisa saja ragu, loh bukankah lalat itu hewan kotor? Dia kalau mencelok-menceloknya di sampah, jalan-jalannya di got, mampirnya mampir di kotoran-kotoran. Loh, terus dia itu masuk ke tempat minuman kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaltamishu kullah." Maka hendaklah dia mencelupkan semua bagian lalat itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka jangan sampai Bapak Ibu, kita yang sudah mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganggap kita sebagai ikhwan, saudara-saudara beliau sallallahu alaihi wasallam, terus kita ragu. Ya harusnya kita celupkan. Kita minum kopi misalkan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada lalat masuk, celupkan. Tanpa sedikit pun keraguan. Apalagi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah engkau celupkan faliyatrahu, maka ambil lalat itu dan buang. Fa inna fi ahadi janahai shifaan wa fil akhar da'an. Karena sesungguhnya dari dua sayap lalat itu, dua sisi sayap lalat tersebut, salah satu sisinya adalah racun dan salah satu sisi yang berbeda adalah penawarnya. Dan kita kan tidak tahu Bapak Ibu, kalau lalat masuk itu bagian sayap mana yang tercelupkan. Apakah bagian sayap itu yang mengandung racun atau yang mengandung penawar
luarnya. Maka kata Nabi SAW, "Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyagtamishu kullah." Kalau ada lalat masuk ke tempat minum kalian, maka celupkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Orang yang beriman kepada Nabi SAW, dia akan membuang segala keraguan-raguan, dia akan membuang segala sesuatu yang membuat dia tidak percaya terhadap temenan. Loh, ini kan kotor. Loh, ini kan hewan yang biasa disampah. Loh, apakah kita tidak bisa buat kopi yang baru lagi? Bapak Ibu, kalau hanya sekedar membuang kopi, buat yang baru mudah. Bahkan ada satu lalat masuk di satu cangkir kopi kita. Kita pesan 10 cangkir lagi, mungkin kita mampu membayarnya. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ketika kita ragu dengan ajaran Nabi SAW. Itu masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua. Ketika kita ketemu cicak, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, atau biasa disebut cecak gitu ya. Cicak atau cecak. Itu kan perintahnya apa Bapak Ibu? Bunuh. Itu ada di dalam banyak hadis sahih. Di kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab Sahih Muslim termaktub. Salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarana biqatlil wazagh. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh cecak. Fasammahu fuwaisiqan, dan beliau menyebut cecak itu sebagai hewan kecil perusak. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika dalil itu jelas menyebutkan kesahihan bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh cecak. Terus kita ragu Bapak Ibu, loh cecak itu lapo kok dibunuh? Kalau dibandingkan dengan tikus, ketokane sik jahatan tikus. Dia ngerikiti kabel, dia ngerikiti kursi, dia buang air kencingnya sembarangan, bau bertebaran di mana-mana. Dia buang air besar juga, kadang mencelok sini, buang air besar, mencelok sana, buang air besar. Loh, apa salahnya cecak kok malah diperintahkan untuk dibunuh? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Mungkin kalau ular wajar, kalau kalang jengking wajar. Ini cecak, apa salahnya? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika kita ragu, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazagh fasammahu fuwaisiqan. Nabi perintahkan untuk membunuh cecak dan menyebut hewan itu sebagai hewan kecil perusak. Terus kita ragu. Na'udzubillah. Apalagi ditegaskan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Langsung disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya beliau mengatakan bahwa man qatala wazaghan fi awwali dharbah, barang siapa yang membunuh cecak di sekali pukul. Jadi ada cecak Bapak Ibu, sekali pukul mati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kutibat lahu mi'atu hasanah. Maka baginya tertulis pahala kebaikan 100. Sekali ceblek mati, 100 pahala kebaikan. Tapi kadang kalau membunuh cecak rodok ruwet, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kadang kita ceblek sekali dia masih lolos, menanggalkan ekornya, kita ceblek lagi masih lolos lagi. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fis tsaniyah duna dzalik. Ketika kita pukul sekali tidak kena dan belum mati, kita pukul yang kedua dia mati, duna dzalik.
maka pembunuh cecak itu mendapatkan kebaikan yang lebih rendah dari kebaikan 100 kebaikan saat orang itu memukul sekali pukul. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fis salisati duna dzalik, dan saat di pukulan yang ketiga baru mati, maka dia mendapatkan kebaikan yang lebih sedikit dari yang 2 kali pukulan dan tentu lebih sedikit dari yang sekali pukulan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sampai Nabi SAW tegaskan bagaimana kebaikan yang didapatkan oleh orang yang membunuh cecak. Tapi kadang mungkin ragu lagi temenan tak cecak ini dibunuh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itulah bagian dari konsekuensi cinta kepada Nabi SAW. Beriman kepada Nabi SAW. Yang harus kita kedepankan adalah yakin apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita lakukan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bapak Ibu, setelah itu muncul penelitian bahwa yang memang betul ma'asyiral muslimin hafizakumullah, cecak itu kan hewan yang suka masuk ke bagian rumah-rumah kita. Yang dia makan adalah hewan yang berbahaya, nyamuk. Maka semua bagian nyamuk masuk ke tubuh cecak. Berinteraksi dengan yang ada di dalam tubuhnya. Racun masuk ke dalam tubuh dia, virus-virus dan penyakit masuk ke dalam tubuh dia. Maka ketika kemudian dia masuk ke makanan kita, dia jilat makanan kita. Atau ketika dia kemudian ketemuan dengan mungkin kita usir, dia naik ke atap, dia buang kotoran itu, bisa saja masuk ke makanan kita. Dan dia tentu jauh lebih berbahaya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya kata Nabi SAW, man qatala wazaghan fi awwali darbah, yang membunuh cecak sekali pukul, kutiba lahu mi'atu hasanah. Ada 100 kebaikan tercatatkan untuknya. Wa fi tsaniyati duna dzalik, ketika 2 kali pukul ada kebaikan tetap tapi lebih sedikit dari yang sekali pukul. Wa fi tsalitsati duna dzalik, ketika dia lakukan itu dengan 3 kali pukul, maka kebaikannya lebih sedikit dari yang kedua kali atau yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman tanpa kemudian meragukan apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah bagian dari iman. Maka layak kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan untuk kita, ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni, saudara-saudaraku adalah yang belum pernah berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka sungguh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari rasa syukur yang harus kita panjatkan betul, kita ungkapkan betul, dan kita ekspresikan betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadi bagian dari hamba Allah yang memang betul kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi istimewanya kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke Masjid Al-Falah ini karena mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lestarikan semua ajaran yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itulah Bapak Ibu, kita layak disebut sebagai ikhwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan keyakinan untuk itu Bapak Ibu tentu harus istiqamah untuk sampai ke setiap harinya. Kita pelajari bagaimana hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita rutinkan betul zikir-zikir apa yang beliau baca, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita yakinkan betul ketika kita bertakbiratul ihram, ya seperti itulah takbirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakinkan betul bagaimana ketika rukuk, ya seperti itulah beliau sallallahu alaihi wasallam rukuk. Kita yakinkan bagaimana ketika beliau bersolawat, ya seperti itulah kita bersolawat. Kita yakinkan apapun yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sungguh untuk mengikuti, melestarikan budaya indah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bapak Ibu, kebahagiaan kita, rasa syukur besarnya kita hari ini adalah kita termasuk orang-orang yang dijaminkan pohon besar di surga karena kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Dan kita diposisikan sebagai saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun kita belum pernah diperjumpakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ma'asyiral muslimin hafizakumullah selalu terjaga iman ini. Selalu dilindungi oleh Allah dengan keistiqomahan, menjadi bagian dari pelestari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi bagian dari orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengikrarkan diri untuk berjuang meninggikan kalimat-kalimat Allah, menegakkan dan mensyiarkan tauhid, mengajarkan kepada sesama tentang pentingnya iman dan kemurnian tauhid. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ajal menjemput dengan takdir Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin, dan kemudian kita dikumpulkan tentu di surga firdaus, amin ya Allah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini sedikit kajian yang kita sampaikan dan kita kaji bersama. Semoga ada kemanfaatan yang bisa kita ambil, ada rasa syukur yang bisa kita panjatkan, ada rasa bahagia yang kita ekspresikan. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.